Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kadangkala apa yang kita terima berbeda dengan apa yang kita beri. Nah, saya mau ambil contoh sederhana. Kita selalu mau menerima yang terbaik. Tetapi kadangkala apa yang kita beri seringkali yang setengah-setengah. Saya ambil contoh sederhana. Ketika seorang pemimpin perusahaan memberikan gaji kepada karyawannya, karyawan selalu berharap untuk mendapat gaji yang terbaik, ya kan? Kalau bisa sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tetapi seringkali dalam pekerjaan dia justru memberikan yang setengah-setengah. Ya tapi kan saya sibuk, ya saya kan banyak kerjaan, saya kan gini, saya kan gitu. Dia berikan yang setengah-setengah. Dalam keluarga juga sama. Misalnya seorang istri berharap, oh suami memberikan segala-galanya, tapi kalau saya begini orangnya gitu misalnya. Lalu seorang suami juga gitu, saya harap istri saya dapat memberikan segala-galanya buat saya, tapi kalau saya, ya maklum lah, namanya juga kan laki-laki, ya kan. Dan sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya di sini letak ketidakseimbangan itu. Kita mau menerima yang terbaik, tapi kita memberikan yang setengah-setengah. Nah, kadang-kala dalam hidup iman kekristenan kita juga sama. Kita mau terima segala yang baik dari Tuhan, dan memang Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik. Bayangkan dia mati buat kita, dia curahkan darah buat kita, dia buat segala-galanya buat kita. Nah, tapi tinggal persoalannya, apa yang kita sudah beri sama Tuhan? Adakah kita beri yang terbaik kepada Tuhan? Kadang-kala kita terima yang terbaik dari Tuhan, tapi kita beri setengah-setengahnya. Itu sebabnya hidup Kristen bukan hidup yang setengah-setengah. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh di dalam Allah. Artinya gini, kita nggak bisa 90% ikut Tuhan. Bahkan 99,99% ikut Tuhan pun tidak layak. Kenapa? Tuhan mau kita ikut Tuhan 100%. Hidup dalam kepenuhan dengan Kristus. Artinya segala sesuatu yang Kristus kehendaki, itu yang menjadi fokus pandangan kita. Itu tidak berarti kita harus sempurna dulu, tidak. Tetapi selama fokus kita benar, maka kita akan berjalan terus sambil disempurnakan, dan kita mengenakan kepenuhan di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang rahasia kepenuhan hidup di dalam Kristus. Karena kita mengerti betul bahwa hidup di dalam Kristus bukan hidup yang setengah-setengah, tetapi hidup di dalam Kristus harus merupakan hidup yang penuh, hidup yang mengalami, hidup yang merasakan, hidup yang berada di dalam Kristus. Karena Alkitab dengan tegas berkata, jika kamu tinggal di dalam aku. Apa artinya kita tinggal dalam Kristus? Artinya kita dipenuhi oleh Kristus, kita dilingkupi oleh Kristus, kita diselimuti oleh Kristus, kita diselubungi oleh Kristus. Sehingga Paulus pakai bahasa yang lain berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Dan Kristus tegas berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini loh rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus, bahwa kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam hidup kita. Itu bukan berarti bahwa kita kita sempurna, bukan. Berarti kita lagi diproses, kita lagi dibentuk, kita dijadikan serupa, kita dijadikan layak, kita dijadikan berkenan kepadanya. Dan waktu kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam diri kita, maka kita berkata, minta apa saja aku akan memberikan kepadamu. Segala yang baik yang Bapa telah sediakan buat kita akan berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini terambil dari 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 mulai dari ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan
dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Lihat, hak penuh. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita menerima hak penuh. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya jangan sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus yang Petrus sedang sampaikan bagi umat Tuhan ini? Yang pertama, kalau saudara lihat pada ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus yaitu yang pertama, berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita makin teguh. Allah memilih dan memanggil kita. Allah adalah inisiatornya, Allah yang memulai, Allah berinisiatif. Tetapi Allah tidak mau kita pasif. Setelah Allah berinisiatif memilih dan memanggil kita, maka kita yang harus mendekat kepada Allah. Nah, persoalannya kadang-kala kita pikir Tuhan memanggil kita, lalu Tuhan yang akan mendekat kepada kita. Nah, ini yang membuat akhirnya meskipun kita sudah dipilih dan dipanggil Tuhan, tapi akhirnya kita goyah, akhirnya kita jatuh, akhirnya kita lemah. Kenapa? Karena setelah Allah memilih dan memanggil kita, kita nggak memberi tanggapan apa-apa. Kita pikir, oh ya Tuhan yang akan mulai mendekat kepada saya. No. Saya yang harus mendekat kepada Tuhan. Makanya kita bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, setelah kita dipilih dan dipanggil Tuhan, kan kita harus hidup oleh iman. Karena Alkitab berkata, orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, sekarang bagaimana iman bekerja? Iman bekerja bukan seperti panggilan lagi bahwa inisiatifnya dari Allah, tapi iman bekerja dimulai dari kita mendengar firman. Artinya dari kita ada usaha, ada perjuangan, ada kerinduan untuk kita, ayo Tuhan, saya mau lebih dekat sama Tuhan. Waktu dia tahu, iya ya, karakter saya masih belum benar, lalu dia mulai doa lagi, dia mulai baca Alkitab lagi, dia mulai melayani lagi, dia mulai salibkan daging dengan segala kesenangannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mulai berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita makin teguh, maka apa yang terjadi? Kita akan tambah kuat. Kalau saudara pelajari, orang-orang yang Tuhan pakai dalam Alkitab adalah orang-orang yang berjuang. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang berjuang. Perjuangannya bukan sekedar bagaimana dapat uang lebih banyak, bagaimana dapat supaya lebih sukses lagi. Nah, ada banyak orang pikir gitu, supaya saya lebih dekat sama Tuhan, saya mesti lebih sukses, saya mesti lebih kaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat itu pasti. Saudara boleh punya kekayaan, tapi kalau saudara nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kekayaan akan menjadi sumber masalah. Tidak sedikit orang yang kaya akhirnya kawin lagi. Tidak sedikit orang yang kaya akhirnya jadi sombong. Tidak sedikit orang yang kaya akhirnya justru malah stres dengan kekayaannya. Tidak sedikit orang yang setelah kaya justru malah lupa Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang setelah kaya justru malah hidup penyakitan. Tidak sedikit orang yang kaya lalu kemudian malah pakai obat terlarang. Tidak sedikit orang yang kaya tapi malah kemudian jadi istri piaraan orang. Kenapa? Karena uang tanpa iman akan menjadi sumber kehancuran dalam hidup seseorang. Karena itu yang harus kita usahakan, bukan bagaimana kita lebih diberkati, bagaimana kita lebih kaya. Semuanya itu pasti Tuhan sediakan. Tuhan tidak akan pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Alkitab tegas bilang, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita sebagai orang percaya. Tapi Tuhan mau supaya kita berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita makin hari makin teguh, makin hari makin berkenan, makin hari makin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus? Coba lihat ayat yang ke-10, masih dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yaitu yang kedua, bagaimana rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus, yaitu menjaga agar kita tidak tersandung. Makanya Alkitab dengan tegas bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, bagaimana supaya kita tidak tersandung? Saya ingat ketika satu kali saya bersama dengan keluarga dan bersama dengan rombongan pelayanan, lalu kita bersama-sama
mengadakan retreat keluarga di tanah perjanjian, dan salah satu tempat yang kita kunjungi yaitu daerah di Mesir, yaitu Gunung Sinai. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk saya pelajari, ketika kita mendaki gunung itu ada banyak batu-batu besar dan tidak ada satu orang pun yang jatuh karena batu besar. Tapi ketika kita turun gunung, apa yang terjadi? Kita berhadapan juga dengan kerikil-kerikil kecil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa orang dari rombongan jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya pada saat kita berjalan bersama-sama di menurun Gunung Sinai itu, ada banyak orang yang berkata begini, hati-hati dengan kerikil, hati-hati dengan kerikil, hati-hati dengan kerikil. Ternyata orang jatuh bukan karena batu besar, tapi seringkali orang jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Ada banyak orang yang berpikir bahwa saya kan tidak berselingkuh misalnya, ini kan cuma teman makan siang. Ada banyak orang yang berkata bahwa saya kan tidak berbuat yang jahat apa-apa, saya kan cuma duduk-duduk di diskotik, cuman ya kebetulan saya senang dengar musik. Nah, kita tuh kadang-kala berpikir bahwa setan itu bodoh. Kadang-kala kita pikir setan itu gak berjuang, saudara-saudara. Tetapi harus kita sadari bahwa setan itu licik sekali, dan setan itu berupaya apapun untuk menjatuhkan saudara. Karena itu jangan nyerempet, jangan kita ada di lingkungan yang dapat menyeret kita jatuh. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Belajar melepaskan diri dari segala yang jahat dan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga saya pelajari, jadi rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita makin teguh. Yang kedua, menjaga agar kita tidak tersandung. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bilang, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi yang ketiga, rahasia kepenuhan hidup dalam Kristus yaitu senantiasa mengingat dan tetap teguh dalam kebenaran. Senantiasa mengingat, artinya jangan lupa. Kita harus be alert. Kita harus sadar. Kita harus tetap ingat, dan kita harus tetap teguh dalam kebenaran. Karena kebenaran itu kadang-kala keras, kebenaran itu kadang-kala sakit, kebenaran itu kadang-kala minoritas. Tapi sekali kita tahu kebenaran, kita harus tetap ingat, be alert, tetap sadar, dan akhirnya tetap teguh dalam kebenaran. Itu yang akan membawa kita masuk dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus dan melihat segala berkat-Nya dicurahkan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Bapak, kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh masuk dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berusaha agar pilihan dan panggilan kami makin teguh. Kami jaga diri kami agar tidak tersandung, dan kami senantiasa ingat serta tetap kami teguh di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga buat yang sakit agar disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberi semangat baru, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan permalukan orang yang berharap kepadanya. Kita sudah berdoa, Dia mengerjakan mujizat. Karena itu tetap bangkit bersemangat, bersukacita menghadapi segala perkara, karena Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.